Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang ahli syurga dan menjadi umat daripada Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku semua, saya yang duduk di depan kamera ini bukanlah seorang ulama, bukanlah seorang yang ahli di bidang agama, dan bukanlah saya orang yang terbaik di antara yang terbaik. Namun siapakah saya? Saya hanya Allah yang tahu apakah saya orang ahli syurga atau saya orang ahli neraka. Namun ada hal sedikit yang ingin saya sampaikan, yang bahwa sekian lama saya video call yang bernama akun Facebook Abu Syih Urenggasien tidak pernah diangkat oleh beliau. Maka dalam hal ini saya ingin berpesan kepada Abu Syih Urenggasien yang mengaku dirinya lahir di Laweng, yang sekarang menetap di Kanada. Kami seluruh atas nama bangsa Aceh berpesan kepada anda yang mengaku diri anda bernama akun Facebook Abu Syih Urenggasien, lakukanlah semampu yang kamu lakukan untuk menghina ulama-ulama, terutama sekali yang ada di Aceh. Buatkanlah video live-mu sehebat-hebat mungkin. Tuliskanlah statusmu semampu-mampu mungkin tentang penghinaan kepada para alim-alim ulama. Tapi, wahai Abu Syih Urenggasien, jangan kamu berpikir bahwa dengan hinaan atau hujatan yang kamu lakukan terhadap ulama-ulama yang ada di Aceh akan turun derajat dan martabat mereka sebagai ulama, dan akan turun derajat martabat mereka sebagai hamba Allah. Sampai sekarang, wahai Abu Syih Urenggasien, Abu Mudi yang kamu hina, yang kamu mengatakan bahwa Abu Mudi itu adalah ulama Su'ud, masih ada ribuan malah triliun manusia yang masih mau mencium tangan Abu Mudi. Maka dalam hal demikian, jangan kamu berpikir bahwa dengan kamu buat live video dengan kata-katamu menghina ulama sehingga kami mengikut kamu. Tidak. Jangankan kamu live di Kanada, kamu telepon, wahai Abu Syih Urenggasien, imam besar masjid Mekah, kamu live di atas Kaabah dengan kamu menghina ulama, tidak akan turun derajat dan martabat ulama-ulama kami yang ada di Aceh, terutama Abu Mudi. Kenapa demikian? Karena para alim ulama kami berpegang teguh pada warisatul anbiya. Ulama adalah warisan Nabi, maka mereka pantas mendapat hinaan dan cobaan sebagaimana Rasulullah pernah mendapat cobaan dan hinaan. Rasulullah lebih hebat mendapat hinaan, cacian, makian ketimbang ulama-ulama kami yang ada di Aceh yang kamu hina saat ini. Dulu Rasulullah di saat memperjuangkan agama Allah, jangankan dihina, jangankan dicaci maki, maka malah Rasulullah pernah dilempar dengan batu, malah Rasulullah pernah dilempar dengan kotoran. Maka Rasulullah pernah diludahi oleh manusia-manusia. Namun, dalam hal demikian, apakah Rasulullah yang dihina, dicaci maki, dihina, turun derajat dan martabat sebagai Rasulullah? Tidak. Begitu juga ulama kami. Ulama kami berpegang teguh kepada warisatul anbiya, wahai Abu Syih Urenggasien yang dirahmati Allah.
Satu video kamu buat live, kamu menghina ulama-ulama kami yang ada di Aceh. Allah membukakan pintu hati anak manusia 1000 orang untuk datang ke pesantren Abu Mudi. Maka jangan kamu berfikir. Itu Antek 01. Yes. Ingat, 02 2019 bulan 4. Mantap. Maka jangan kamu berfikir bahawa hai Abu Syekh Urang Gasin, kamu sudah merasa hebat, kamu sudah merasa kekal abadan abadian selama-lamanya. Tidak. Mungkin dulu ada manusia yang lebih hebat daripada kamu. Siapakah beliau? Yang paling hebat di dunia ini adalah Fir'aun. Fir'aun lebih hebat daripada kamu, wahai Abu Syekh Urang Gasin. Namun, dia mati juga. Ribuan tentara, puluhan tentara terkenal Fir'aun, namun mati juga. Apalagi kamu. Begitu juga saya. Dan kamu pula mengaku yang bahawa kamu akan turun ke Aceh dengan membawa pasukan-pasukan kamu yang siap dengan senjata api. Silakan. Oh, siapa itu? Orang Aceh belum ada yang pelihara ilmu sihir. Ni masih lembek. Di sini kamu tembak, di sini tembus. Di sini kamu bacok, di sini putus. Di sini kamu tusuk, di sini tembus. Di sini kamu tembak, di sini tembus. Orang Aceh belum ada yang pelihara ilmu sihir. Bahkan orang-orang yang mendukung, yang sayang kepada alim ulama. Maka silakan. Kamu dari Kanada, kamu bilang kemarin sudah siap dengan pasukan akan turun ke Aceh. Silakan. Kami mendoakan kamu semoga selamat sampai tujuan ke negeri Aceh dengan pasukan kamu. Kami menunggu. Kami menunggu. Kami menunggu. Silakan. Pintu terbuka. Bawa sekalian pasukan Israel kemari. Betul. Bawa kemari. Kami menunggu Anda. Yahudi. Di Sultan Iskandar Muda. Di situ Anda mendarat. InsyaAllah masih luas. Masih muat pasukan Anda disertai dengan pesawat-pesawat yang Anda bawa kemari. Silakan. Jangan kamu berfikir bahawa orang Aceh ini sudah siap menunggu Anda sudah pelihara ilmu sihir. Belum. Ini masih lembek. Belum ada kekebalan di sini. Belum ada masuk ilmu sihir. Di sini kamu tembak, di sini tembus. Di sini kamu gorok, di sini putus. Begitu juga ulama kami. Ulama kami belum ada satupun ulama kami yang menjahit baju anti peluru. Belum. Mereka kemana-mana pergi masih dengan berkupiah dan bersurban dengan kain sarung bersertai dengan baju koko. Belum ada mereka pasang baju besi yang anti peluru. Kadang-kadang pasukan kamu sudah kamu kirim ke sini Aceh. Maka oleh kerana demikian, wahai Abu Syekh Urang Gasin, guru saya pernah berpesan, dunia ini tempat cobaan. Maka pantas manusia-manusia yang hidup di dunia ini mendapat cobaan sebagaimana yang dirasakan oleh ulama-ulama kami. Maka oleh kerana demikian, silakan wahai Abu Syekh Urang Gasin, kamu kembali ke Aceh dengan pasukan malah jangankan ribuan, triliun. Kamu bawa pasukan kamu ke Aceh yang berada di Kanada. Kami bangsa Aceh sudah siap menunggu. Kami tidak punya tentara. Kami tidak punya senjata. Malah yang dulu senjata banyak di Aceh sudah dikembalikan kepada yang berwajib. Malah sudah dipotong-potong. Tidak ada lagi senjata di Aceh. Kecuali yang ada senjata sama TNI dan Polri. Sama kami bangsa Aceh, masyarakat biasa, tidak ada lagi senjata api. Maka, kalau kamu memang betul-betul sudah punya pasukan, wahai Abu Syekh Urang Gasin, silakan kamu kembali ke Aceh. Kamu bawa pasukan kamu ke Aceh. Kami menerima apapun yang kamu ingin lakukan di sini. Kamu ingin pancung kepala ulama kami, kami ingin pancung kepala kami. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Tapi ya, saya pada hari yang berbahagia ini tidak menyuruh Anda tobat. Malah saya
menyuruh anda, wahai Abu Syih Urang Kassim, kalau bisa, level bahasamu itu belum seberapa. Kalau bisa, di saat kamu live itu, kata-kata kamu, wahai Abu Syih Urang Kassim, lebih meningkat lagi, lebih meningkat lagi, lebih meningkat, lebih yang sudah ada. Lebih daripada yang sudah ada. Kamu live video, kamu mengatakan bahawa Abu Mudi adalah ulama su'u dan ulama-ulama yang ada di Aceh. Kamu buat lagi lebih tinggi nadanya. Maksudnya kata-kata dari Abu Syih Urang Kassim lebih tinggi lagi kamu keluarkan. Dan ancaman-ancaman pun lebih tinggi lagi. Malah kamu boleh berdiri di depan ataupun di samping Presiden Amerika, iaitu Presiden Trump. Kamu telah bergabung dengan Presiden Trump. Kamu akan siap membawa pasukan-pasukanmu yang ada di Amerika ataupun yang ada di Kanada untuk membunuh kami bangsa Aceh dan untuk membunuh ulama-ulama kami yang ada di Aceh. Kami sudah menunggu. Saya tidak perlu memaki-maki anda. Saya tidak perlu memaki-maki orang tua anda. Yang saya perlu, anda kembali ke Aceh dengan membawa pasukan-pasukanmu yang sudah ada di Kanada, yang sekarang kamu bilang sudah siap ingin turun ke negeri Aceh. Silakan mendarat di Banda Aceh ataupun mendarat di Luk Sumawai. Cuma saya ingin bertanya satu hal kepada anda, wahai Abu Syih Urang Kassim. Sekian lama kamu buat video, sekian lama kamu tulis statusmu di akun media sosial di Facebookmu. Adakah manusia yang mengikut menjadi sahabat ataupun menjadi tentara? Saya rasa belum ada. Belum ada orang Aceh, belum ada orang Aceh satupun yang ikut untuk menjadi anak buah anda. Malah belum ada satu orang pun yang mengatakan di saat kamu buat status ataupun kamu buat live video, amin, belum ada. Malah yang ada saya lihat, baik di live video kamu, baik di status kamu yang tertulis, yang ada hanya yang banyak cacian, makian. Malah orang tuamu dibilang babi, malah orang tuamu dibilang anjing, malah segala-galanya. Sayang menurut saya orang tuamu, wahai Abu Syih Urang Kassim. Mungkin beliau sudah tiada, dimaki-maki sama orang-orang. Apakah kamu tidak menyadarkan diri? Kalau kamu memang yang dimaki, alhamdulillah. Tapi yang paling disayangkan adalah orang tua kamu sendiri yang dimaki-maki. Saya sendiri merasa menetes air mata saat membaca komentar-komentar yang ada di status anda tentang makian-makian terhadap kedua orang tua anda. Bukan saya menangis tentang dimaki-maki kepada anda, tapi yang saya membuat menangis saat membaca komentar-komentar saudara-saudara kepada anda adalah tentang makian-makian kepada kedua orang tua anda. Maka oleh karena demikian, wahai Abu Syih Urang Kassim, kalau memang menurut anda Abu Mudi itu salah, Abu Payapasi salah, Abu Tumin salah, Abu Paluh Gading salah, Abu Kutakrung salah, cukup anda saja yang tahu. Tidak perlu mengubar-ngubar di media sosial. Karena kenapa? Yang sayang orang tua anda, ayah dan mak anda sendiri yang dimaki-maki oleh orang-orang yang geram mendengar omongan anda bahawa anda menghina ulama-ulama yang ada di Aceh, bahkan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di seluruh Indonesia. Yan, awak LGBT yan. Maka oleh karena demikian, wahai Abu Syih Urang Kassim, saya tidak tuduh anda bertobat. Saya pun ini bukan ahli tobat dan bukan ahli ibadah. Cuma saya menyuruh kepada anda, kalau memang anda tidak bisa diam lagi dengan menurut keyakinan anda itu, maka lebih tinggi omongan anda daripada yang sudah anda buat. Kalau bisa. Kalau bisa, di atas Kaabah anda live. Di atas Kaabah anda live. Anda ngomong yang bahawa Abu Mudi adalah ulama su'u. Mohon maaf.
kami orang Aceh belum mampu untuk mengikut anda. Nah, mohon maaf terutama sekali kepada saudara-saudaraku dan mohon maaf kepada Abu Syih Urang Gasing bila saya ada kata-kata tidak berkenan. Cuma di akhir video ini saya mengatakan, sayangilah kepada kedua orang tuamu karena cukup sudah banyak cacian dan makian yang didapatkan oleh orang tua kamu melalui status ataupun live video yang kamu buat di media sosial di akun Facebook kamu yang bernama Abu Syih Urang Gasing. Demikian, insyaAllah kalau memang ada waktu kita sambung kembali. Kalau memang nanti kapan-kapan kita ajal yang menjemput, saya minta beribu-ribu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.